Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, yang semoga senantiasa Allah tetapkan di atas Islam dan iman, dan senantiasa Allah tetapkan kita dalam ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, di kesempatan subuh hari ini kita masih diberi kesempatan, bahkan kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid ini sekaligus di majelis ilmu ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga thalabul ilmi. Mari kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ganjaran dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kaji kembali kitab Riyadhus Shalihin bab al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ancamannya dan siksaan. Hadis berikutnya riwayat Imam Muslim. Wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum man ta'khudhuhun naru ila ka'baihi, di antara mereka ada yang dibakar oleh api neraka sampai ke kedua mata kaki. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi, di antara mereka ada yang dibakar oleh api neraka hingga sampai kedua lututnya. Jadi mulai bawah kemudian naik ke atas. Ada yang bawah, ada yang naik ke atas sampai lutut. Wa minhum man ta'khudhuhu ila khujzatihi, di antara mereka ada yang dibakar api neraka hingga sampai pinggangnya, naik lagi ke atas. Artinya dengan kata lain, ditenggelamkannya ke dalam kobaran api neraka itu bermacam-macam manusia, sesuai dengan dosa-dosanya.
Ada yang sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai tenggelamnya kedua lutut, ada yang sampai pinggang. Wa minhum man ta'khuduhu ila tarkuwatihi. Dan di antara mereka ada yang dibakar oleh api neraka, ditenggelamkan ke dalam api neraka sampai tulang selangkanya. Tahu tulang selangka? Nah, ini dekat leher ini. Pundaknya, dekat pundak. Nah, tentu ini yang paling parah ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Sesuai dengan dosa-dosa. Ya. Dan dibakar di api neraka itu dalam keadaan hidup-hidup dan tidak sampai mati. Itulah yang menyengsarakannya. Ya. Kalau dibakar dalam keadaan mati, tentu tidak merasakan panas. Kalau dibakar hidup-hidup kemudian sampai mati, setelah itu selesai. Berakhir. Tapi bagaimana kalau dibakar hidup-hidup, tetap hidup, gak mati-mati? Itulah yang paling berat. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. La yamutu fiha wala yahya. Penghuni neraka itu tidak mati, tidak juga hidup. Maksudnya apa? Tidak mati, ya karena hidup terus. Nah, kalau mati termasuk ringan jadi. Wala yahya, tidak hidup artinya apa? Apa artinya hidup kalau disiksa terus? Seakan-akan tidak ada kehidupan kalau begitu. Nah, ini yang harus menjadi bahan renungan kita. Di mana ya kita hamba-hamba Allah ini banyak lalai mengingat akhirat. Hanya urusan-urusan dunia saja, berkisaran seputar urusan dunia saja. Pikiran kita tidak tembus sampai ke akhirat, padahal itu pasti. Dan semua kita, semuanya bakal ke sana. Dan akhirat itu kekal, sedangkan dunia tidak kekal. Ya. Jadi, hendaknya menjadi nasihat dan peringatan bagi kita semua. Dan ini kebenaran hak yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang jujur, terpercaya, yang tidak pernah berdusta. Dan beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara dari hawanya, dari selera pribadinya, dari pikirannya sendiri, tidak. Tapi dia berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentang ditenggelamkannya ke dalam neraka bermacam-macam, semuanya pasti tersiksa, tapi juga bertingkat-tingkat. Siksaan neraka itu sesuai dengan tingkatan dosa-dosa manusia. Ya, kalaulah kita berpikir secara logis saja untuk di dunia lah, api di dunia. Kalau ada orang dibakar sampai kedua mata kakinya, jelas juga sudah tersiksa. Ya kan? Bagaimana kalau misalnya kita di siang hari yang panas, lalu berjalan di jalan aspal tanpa alas kaki, bagaimana rasanya? Tidak kuat. Gitu. Lama-lama kulitnya pun bisa melepuh. Gitu. Itu jalan aspal yang panas, bukan api. Lalu bagaimana kalau menginjak api? Itu di dunia, api di dunia. Lalu bagaimana lagi api di akhirat, yaitu di neraka. Nah, maka hendaknya ini menjadi cambuk bagi kita untuk kemudian berpikir keras ketika kita ini mau bermaksiat pada Allah SWT. Dengan mungkin meninggalkan kewajiban atau melanggar satu larangan. Tapi ya namanya manusia kadang bisa saja jatuh. Namun setelah itu karena dia merenungkan dahsyatnya siksaan Allah,
ngerinya ancaman Allah, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, dia berlari menuju Allah. Itulah hamba yang mustaqim. Ya. Dan sudah kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Jangan berkecil hati, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah jatuh dalam dosa, segeralah taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima taubat. Allah sangat bergembira kepada hamba yang bertaubat kepada. Ya, di samping dosanya diampuni, juga Allah beri pahala bagi hambanya yang bertaubat. Dua kebaikan orang yang bertaubat. Pertama, dihapuskan dosanya. Yang kedua, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena taubat itu adalah ibadah. Ibadah yang wajib hukum. Ya, berarti tentunya kalau dilaksanakan, tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Ya. Selanjutnya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin, berdirilah manusia menuju Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari akhir. Hatta yadhiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunai, sampailah salah seorang dari mereka tenggelam dalam keringatnya sendiri hingga sampai pertengahan kedua telinganya. Tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai ke telinganya. Ini kalau kita merenungkan hal ihwal di dunia, tentu tidak ada yang seperti inilah. Tapi ini adalah kejadian di akhirat yang tidak bisa kita analogikan dengan hal ihwal dunia. Yang penting kita imani saja begitu. Dan yang penting lagi kemudian apa? Betapa dahsyatnya hari itu. Hari berbangkit dan dikumpulkannya manusia menuju Allah Rabbul Alamin, untuk kemudian diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan di padang mahsyar. Hari yang sangat berat sekali. Hingga sampai ada seseorang, karena panasnya, karena beratnya, karena lamanya berdiri, tidak ada keterangan di situ orang duduk. Kalau di mahsyar itu mungkin karena lama berdiri, hanya kepegelan kemudian duduk. Nah, ada riwayatnya duduk. Atau duduk selonjor enak gitu. Atau mungkin berbaring sampai tertidur, nggak ada. Atau duduk sambil senden gitu, nggak ada. Karena nggak ada tempat sendenan di sana. Nggak ada bangunan, pohon apapun, rata, datar, ya, tanahnya itu. Berdiri semuanya itu. Sampai dalam riwayat orang musyrik saja menunggu kedatangan Allah untuk mengadilinya selama 50.000 tahun. Berdiri selama berapa? 50.000 tahun. Dan mari kita berusaha untuk, ya, kalau dalam sholat itu kuat berdirinya. Memperbanyak membaca surat atau ayat-ayat dalam sholat. Itu kata para ulama termasuk sebab nanti ketika di mahsyar berdiri itu diberi kekuatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kalau kita jadi makmum, imamnya agak panjang sedikit bacaannya, sudah menggerutu dalam hatinya. Bacaannya panjang hari ini. Kapan mari nih?
Ya, kapan rukuknya ini? Ya, nah, sabar itu semakin besar pahalanya sholat seseorang kalau lama berdiri. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus sholati tulul qunut. Seutama-utama sholat itu yang panjang kunutnya, bukan kunut subuh maksudnya. Makna kunut artinya apa? Al-qiyam. Tulul kunut adalah tulul qiyam. Lamanya berdiri. Kira-kira lama berdiri karena apa, Pak? Meneng kayak gitu. Enggak. Karena apa? Pastinya membaca ayat-ayat Al-Quran panjang setelah membaca surah Al-Fatihah. Maka disyukurilah kalau ada imam, ya hafalannya banyak, lalu dia membacanya panjang. Terutama di sholat subuh. Ya, sholat isya karena waktunya panjang. Ya, toh juga sepanjang-panjangnya bacaan kita di zaman sekarang, ya belum ada apa-apanya dibanding bacaannya Nabi dan para sahabat. Masih dianggap pendek sebenarnya. Iya, jadi itu ada keutamaan tersendiri. Ya, kita bisa bayangkan orang tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai ke telinganya. Alangkah beratnya di hari tersebut. Dan semua kita pasti akan menghadiri acara yang dahsyat itu, yaitu dikumpulkannya kita di mahsyar. Dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, panas karena matahari didekatkan. Dan juga apa? Dalam rangka apa? Pasti kita pun cemas karena apa? Menunggu keputusan Allah tentang nasib kita. Gitu. Apakah kita termasuk ashabul yamin ataukah ashabul shimal? Apakah kita termasuk su'ada, orang-orang yang bahagia, ataukah ashqiya, orang-orang yang celaka? Kan gitu aja. Tentu kita takut. Nah, disinilah pentingnya kita itu hidup ini selalu kita isi dengan iman dan amal soleh. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengenal lelah, jangan mengenal bosan. Ya, kita ini sedang menanam. Karena ini adalah masa tanam. Nanti kita masuk akhirat, itulah masa panen. Ya, nah namanya menanam ya harus sabar. Harus tekun, harus ulet. Ya. Nantilah kemudian saatnya memanen, karena kita banyak menanam benih-benih yang unggul, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar memanen hasilnya. Ya, dan ini kita juga banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan iman, kekuatan kesabaran, kekuatan rohaniah. Ya, sebab manusia itu kan ya punya hawa nafsu ya. Ada korin yang satunya itu dari setan dalam diri kita semua ini. Iya. Ada malasnya, ada bosannya, ada gak mood ibadah. Kadang gak jelas sebabnya, tiba-tiba supaya malas, sembarang malas, ibadah malas. Pinginnya apa? Embo loh. Pinginnya apa juga gak tahu. Jawabannya apa? Embo gak tahu gitu. Kadang begitu manusia itu. Ada kejenuhan, kelelahan. Maka ya kita harus bisa untuk menyemangati diri kita sendiri. Ya, menghibur diri kita sendiri dengan hiburan yang benar dan halal. Ya, dalam rangka untuk bisa terus konsisten ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datangnya kematian. Ya, sampai datangnya apa? Kematian. Begitu. Kemudian hadis selanjutnya muttafaq alaih wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah kepada khutbah ma sami'tu mislaha qattu, satu khutbah yang aku belum pernah mendengar semisalnya sama sekali. Jadi khutbah ini cukup dahsyat, luar biasa. Faqala, diantaranya yang disampaikan dalam khutbah Nabi SAW itu apa? Lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Begitu. Maka apa kata sahabat Anas bin Malik itu? Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum khaninun. Para sahabat Rasulullah SAW yang hadir di majelis itu, mereka menutupi wajah-wajah mereka dan mereka nangis sesenggukan. Para sahabat ini kan orang-orang kuat ya, fisiknya kuat, jago-jago perang, tentara-tentara yang hebat, ya. Tapi lembut hatinya. Begitu Nabi SAW berceramah tentang akhirat, sampailah pada satu perkataan di mana beliau mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, artinya tentang pemandangan sorga dan neraka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memperlihatkan sebagian pemandangan sorga dan neraka kepada Nabi SAW. Kata Nabi, sungguh kalian ini akan sedikit tertawanya dan banyak menangisnya. Langsung menangis para sahabat. Begitu mantap iman mereka, begitu kuat ma'rifat mereka terhadap akhirat, begitu khusyuknya hati mereka. Ya. Dan begitu kerasa mereka dalam merenungkannya. Sehingga berpengaruh, tidak tahan mereka menahan air mata, luar biasa. Ya, semisal sahabat Abu Bakar As-Siddiq di situ, Umar bin Khattab, ya. Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima perang yang gagah berani, menangis. Ya, bagaimana mereka membayangkan keadaan mereka di akhir. Padahal mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu'an, itu siapa? Para sahabat Nabi. Ya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Sebagian dari mereka ada orang-orang yang veteran perang Badar, yang Allah berikan keutamaan kepada mereka dalam hadis qudsi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, Allah mengatakan, wahai para mantan ya, perang Badar, yang terlibat perang Badar, veteran perang Badar, perbuatlah sesuka hatimu, sungguh aku telah mengampuni dosamu. Ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi mereka begitu besar rasa takutnya. Maka orang itu ya, masyarakat kaum itu kan akan maju kalau punya rasa takut. Akan baik keadaannya kalau punya rasa takut, baik di dunia, demikian juga di akhirat. Apalagi kalau takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kan ada pengamat ekonomi politik. Siapa itu? Salim. Yang turunan Arab itu. Senior, Salim Said ya. Said Salim. Nah, Salim Said. Begitu kan. Kenapa negara-negara yang maju itu ya maju? Karena mereka punya rasa takut. Kenapa Israel itu maju? Karena takut sebab dia hidup di tengah-tengah komunitas negara-negara Muslim Arab. Makanya mereka harus ya meningkatkan kualitas teknologi ekonomi dan sebagainya. Karena ada rasa takut. Ya. Ya kenapa Korea Utara maju di bidang persenjataan? Karena ada rasa takut sebab bersaing dengan Korea Selatan. Nah, negeri kita ini sedikit rasa takutnya. Jangankan takut kepada manusia, sama Tuhan aja nggak takut katanya. Jadi jelek itu kalau manusia nggak punya rasa takut itu. Nggak akan ada kemajuan. Dan akan terjatuh dalam dekadensi moral, kebobrokan moral, karena nggak punya rasa takut. Kenapa? Kita tahu semua di negeri ini banyak orang korupsi. Karena kecilnya rasa takut itu aja sebenarnya. Coba kalau takutnya besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya besar akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa neraka. Kata Nabi, orang menyerobot tanah milik orang lain dengan cara dolim, satu jengkal saja, besok di akhirat akan dikalungkan di lehernya bumi 7 lapis. Kira-kira gimana? Itu baru satu jengkal apa? Tanah. Bagaimana kalau 7 hektar diambil, diserobot? Ya, jadi ini sebenarnya satu aja yang paling penting. Kelemahan kita lah di negeri ini, kenapa kok masih banyak korupsi itu ya? Karena lemahnya rasa takut, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini mayoritasnya kaum muslimin, tentu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu juga kalau ditanya percaya adanya neraka, tapi lemahnya rasa takutnya itu. Makanya ini kitab Riyadhus Shalihin bab khauf itu bagus kalau jadi materi penataran untuk calon pejabat, ya. Orang-orang yang diserahi amanah mengurus urusan orang banyak. Ada materi untuk memperbesar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Referensinya diantaranya apa? Kitab Riyadhus Shalihin bab khauf, bab takut. Kalau sudah terpatri, tertanam dalam hati rasa takut, nah itu insya Allah paling tidak akan sangat minim sekali terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Karena apa? Takutnya sama Allah. Nah kalau takut sama orang, ya ketika nggak ada orang kan nggak ada rasa takut. Ketika orang yang nggak memperhatikan, nggak mengawasi, nggak memonitor, nggak ada rasa takut. Karena yang ditakuti siapa? Orang. Tapi kalau yang ditakuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ada di mana-mana ilmunya, pengawasannya. Dan Allah punya neraka yang siap menghukum hamba-hambanya dengan hukuman yang berat. Ya. Nah, jadi sebenarnya di situ titik lemah itu apa? Lemahnya rasa khauf, rasa apa? Rasa takut. Ya, kenapa ada orang Islam kok nggak mau sholat? Karena lemah rasa takutnya. Coba kalau besar rasa takutnya. Allah mengancam dengan neraka sakhar bagi orang yang meninggalkan sholat.
Ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu itu kok bisa sampai masuk ke neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dulu nggak mengerjakan sholat. Ya. Jadi ini perlu diperdalam rasa takut ini sampai bisa ya terpatri di dalam jiwa kita. Dan ini merupakan unsur penting dalam hal mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita menerjemahkan takwa Allah itu kan takut, ya kan? Takut kepada Allah. Jadi takwa itu identik dengan takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah para sahabat, mereka manusia-manusia pemberani, tapi sangat penakut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terbalik. Penakut kepada manusia, sangat berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah karakteristik kemunafikan itu sebenarnya. Sama orang takutnya luar biasa, sama Allah beraninya luar biasa. Terbalik. Tauhidnya lemah. Nah, kalau para sahabat, Masya Allah, coba pelajari kisah-kisah heroik mereka itu. Tidak ada takutnya. Khalid bin Walid itu kalau perang gak ngitung jumlah. Tidak masuk dalam hitungan beliau itu jumlah. Ya. Perang Mu'tah 30.000 muslimin melawan 200.000 pasukan Romawi. Coba berapa kali lipatnya? Apalagi pasukan Romawi itu memang pasukan yang terlatih. Memang rekrutmennya untuk jadi tentara. Kalau muslimin, enggak. Itu orang biasa. Kalau nggak perang, ya biasanya nyangkul. Gitu. Nanam-nanam, dagang. Kalau nggak perang. Ngaji. Ngaji. Nah, saat dimobilisasi untuk perang, jihad, mereka jadi prajurit-prajurit yang tangguh. Sedangkan prajuritnya Romawi ya itu sudah memang ada akademi ketentaraan kalau zaman sekarang. Ada istilahnya rekrutmen, di screening, ya segala halnya. Kalau nggak masuk kriteria ditolak nggak jadi tentara. Itu tentara Romawi. Dan sejarahnya panjang, peradaban Romawi mereka termasuk penguasa dunia waktu itu. Banyak menaklukkan negara-negara yang lain. Itu kemudian apa dalam perang Mu'tah melawan pasukan kaum muslimin di bawah komandan Khalid bin Walid. Memang nggak kelihatan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi pasukan Romawi banyak mengalami kerugian, banyak yang tewas. Dan Khalid bin Walid bisa menyelamatkan pasukannya hingga bisa kembali ke Madinah. Yeah. Jadi itu menunjukkan mental yang luar biasa, keberanian. Ya. Demikian juga sahabat-sahabat yang banyak sekali ya keberanian mereka. Seperti Zubair ibn al-Awwam, ya. Ketika berhadapan dengan pasukan Romawi yang besar, dia sengaja ingin meruntuhkan mental musuh dengan cara apa? Naik kuda sendirian menerobos pasukan itu. Pasukannya cukup tebal karena saking banyaknya, diterobos dari depan sampai ke belakang, balik lagi ke depan dalam keadaan selamat. Sampai orang Romawi jadi heran dan takut, ada orang seperti ini gimana? Sendirian. Ya. Nah ini luar biasa ya. Ya kita ini kan meneladani mereka-mereka itu, manusia-manusia pilihan itu. Rasulullah SAW itu yang utama. Kemudian para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Ya. Kisah Abu Hudzafah yang tertangkap oleh pasukan Romawi. Kemudian disuruh oleh penguasa Romawi untuk murtad. Ya.
lalu dijanjikan jabatan, harta dan sebagainya. Tidak mau. Ya. Kemudian apa? Diancam dengan siksaan. Bagaimana siksaannya? Ngeri loh siksaannya. Gimana? Disiapkan wadah yang besar, belanga yang besar. Kemudian diisi minyak goreng. Bukan air, tapi apa? Minyak goreng. Lalu di bawahnya dinyalakan api besar sampai tungkunya panas, minyak gorengnya pun apa? Ya, menjadi panas. Menggelegak panas. Lalu diambil satu tawanan, dimasukkan ke situ, digoreng. Manusia digoreng. Langsung tinggal tulangnya saja. Hancur kulit dagingnya, matang. Itu dipertontonkan kepada Abu Hudzaifah, sahabat Nabi. Nah, kamu kalau nggak mau keluar dari agama Muhammad itu, kamu juga kami goreng seperti orang itu. Gitu? Kamu akan kami goreng coba. Masya Allah. Kata Abu Hudzaifah menangis lah. Penguasa Romawi gembira, takut juga dia ternyata, menangis dia. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Saya menangis karena sayang, nyawa saya cuma satu. Coba kalau saya punya nyawa 100, lalu digoreng 100 kali. Setiap digoreng mati, digoreng lagi mati. Sampai 100, alangkah bahagianya saya. Langsung keder itu. Penguasa, orang macam apa ini? Gitu kan. Akhirnya dibebaskan, suruh kembali ke Madinah. Langsung disambut oleh Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab dan dicium keningnya oleh Umar bin Khattab. Nah, ini keberanian model apa seperti ini? Gak takut mati. Gak takut ancaman manusia. Tapi ketika dijelaskan ancaman Allah neraka, nangisnya luar biasa. Nah, itulah luar biasanya keimanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itulah hasil pendidikan dan tarbiyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kita jauh lah dibanding mereka. Tapi kan belajar ngikut dari belakang lah, sedikit-sedikit. Ya kan? Belajar berani dalam hal yang baik dan benar gitu kan. Syaja'ah itu akhlak yang terpuji. Dan siap menanggung resiko. Gitu. Ya, hal-hal yang jauh dibanding sahabat lah resiko-resiko itu. Coba dilatih mental kita sejauh mana. Ya, ada orang salah apa, menyimpang, berani gak negor gitu. Itu adalah akhlak yang mulia saja, keberanian. Tapi keberanian berdasarkan ilmu, ya, dan juga tidak serampangan, tentu ada pertimbangan. Iya. Nah, tapi ini para sahabat, ketika Nabi menyebut tentang neraka, sampai semuanya nangis sesenggukan. Gitu ya. Jelas ya, itu ya. Nah, ini kepribadian-kepribadian yang luar biasa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un. Sampailah sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat beliau. Enggak dijelaskan apa ini yang terjadi, enggak dijelaskan, ya. Fa khataba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkhutbah, "Oh, uridat alayyal jannah wan nar." Ditunjukkanlah kepadaku surga dan neraka. Berarti surga dan neraka sudah ada ya? Sudah ada. Buktinya ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ketika Nabi masih hidup. Surga nerakanya sudah ada loh, ya. Bukan kemudian baru diciptakan nanti setelah kiamat, bukan, sudah ada. Lebih duluan daripada kita ada. Menunggu para penghuninya masing-masing. Coba ini iming-iming Allah dan ancamannya sudah ada. Terus gimana kita ini, reaksi kita? Pengen masuk surga? Ya, surganya sudah ada loh. Ibadah sing getun, sing
istiqomah loh. Surga sudah menanti Anda insya Allah. Tapi di sisi yang lain, hati-hati, ini ancaman Allah sudah ada juga, yaitu api neraka. Yang kedua, apakah ada dalam hati kita sedikit tidak percaya dengan hal ini? Kalau ada, kufur. Taubat sama Allah. Karena yang mengatakan ini Nabi SAW yang tidak pernah berbohong. Dalam urusan kecil dunia saja nggak pernah berbohong. Apalagi urusan besar agama seperti ini. Nabi menyampaikan testimoni, ya, pengakuan, ditunjukkanlah kepadaku surga dan neraka. Ya. Falam ara kal yaumi fil khair wa syarr. Saya, kata Nabi, belum pernah melihat, ya, seperti hari itu dalam hal kenikmatan maupun penderitaan. Oh, bayangkan. Nabi itulah orang yang kenyang penderitaan. Apalagi di awal-awal dakwah, melihat, menyaksikan, mendengar bagaimana sahabat-sahabat itu disiksa dan dibunuh. Nabi tahu. Dibunuh dengan cara yang ngeri. Nabi tahu. Kurang apa? Tapi kata Nabi SAW, saya tidak pernah melihat pada hari itu, ya, satu pemandangan yang luar biasa dalam hal kenikmatan, berarti surganya, dan penderitaan, yaitu nerakanya. Kalau surga, pemandangan yang indahnya, kata Nabi, saya belum pernah melihat pemandangan seindah itu. Suasana yang senyaman itu. Ya. Kalau neraka, saya belum pernah melihat kengerian seperti itu. Siksaan yang seperti itu. Ya kan begitu, itu pernah dialami oleh Nabi SAW itu. Maksudnya Allah tunjukkan kepada beliau. Walau ta'lamuna ma'alamu, dan seandainya kalian mengetahui apa yang telah aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakhaitum katsira. Sungguh kalian itu akan sedikit tertawanya dan banyak menangis. Ya. Fama ata ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu. Ya. Maka tidak ada keadaan yang datang kepada para sahabat Rasulullah SAW satu hari yang lebih dahsyat ketimbang hal tersebut. Artinya dalam hal mendengar dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sebelumnya Nabi SAW mengatakan telah ditunjukkan kepadaku surga dan neraka. Maka apa? Ghattau ru'usahum walahum khanin. Mereka menutup wajah-wajah mereka dengan kain, dengan bajunya, lalu mereka sesenggukan menangis. Takutnya itu luar biasa. Iya. Nah, ini sebuah renungan yang berharga, ini harus kita lakukan. Masa nggak pernah mikir akhirat ya hidupnya? Padahal dia mengaku muslim. Berarti kan lalai kalau begitu. Iya, ya urusan dunia ini macam-macam lah. Ada kenikmatan, ada kesusahan. Yang mungkin selalu menjadi pikiran kita. Ya. Tapi sempatkanlah juga memikirkan akhirat. Bahkan kalau kita banyak memikirkan akhirat, membesarkan akhirat, dunia akan mengecil. Mengecil kenikmatannya, mengecil kesusahannya. Yaitu hal yang tidak mudah seperti itu ya. Tapi sebuah perenungan yang memang berkualitas kalau bisa dilakukan. Aku ini nganggur ya, mikir apa ya? Mikir akhirat. Mana Pak bahannya? Ini ada kitab, coba baca, pahami,
renung. Kegiatan apa Pak? Aku bingung saya kira. Masalah makan minum semua udahlah cukup lah. Tapi saya bingung kegiatan apa. Mikir akhirat itu masukkan dalam kegiatan. Itu sudah berpahala besar itu. Tadabbur akhirat. Hal ihwal apa? Akhirat sebagai masa depan kita yang pasti dan sebentar lagi kita akan ke sana. Dunia sebentar, akhirat sebentar lagi. Maksudnya akhirat sebentar lagi, kematian itu adalah gerbang menuju akhirat dan sudah lepas dari dunia. Yeah. Berapa sih umur umat Nabi SAW? 60-70 lah. Di atas itu jarang. Iya enggak? Seperti usia Nabi SAW kan 63 tahun. Ya. Lah, kurang lebih ukuran umur umatnya pun maksimalnya seperti itu, seperti Nabi. 60, 70, 80 jarang. Ada, tapi jarang. Nah, sekarang umur kita berapa? 50. Lah kalau umurnya 60 kan tinggal 10 tahun lagi hidup. Ya. Kalau umurnya 60, nah udah mendekati detik-detik akhir. Gitu. Kalau itu umur maksimal, kadang-kala mati gak mengenal umur masalahnya. Yang tua belum tentu duluan matinya daripada yang muda. Betul nggak? Saya tuh punya guru ngaji di Tasikmalaya. Saya dikabari kalau anaknya itu mati dengan menantunya naik mobil pas melintas rel kereta api, macet mobilnya, mogok. Datang kereta api, tabrak, mati semua dalam mobil. Nah, menantunya itu dalam keadaan hamil dan sudah berumur di atas 4 bulan, berarti kan janinnya sudah hidup. Nah, guru saya itu punya ibu dan punya juga nenek. Nah, neneknya ini sudah tua. Tentunya sudah tua, paling tua. Itu saya waktu ngaji kecil tuh, nenek itu sering datang bawa makanan segala macam. Neneknya guru saya maksudnya. Berarti kan kalau dihitung-hitung, si nenek ini kan punya anak ya perempuan, ya kan? Si anak perempuan kan punya anak, guru saya itu laki-laki, guru saya. Lah guru saya itu punya anak laki-laki. Dia punya istri, istrinya hamil tua, ada janinnya. Lah janinnya ini dengan neneknya guru saya kan jauh sekali. Istilahnya bukan cucu apa ya? Cicit apa? Canggah. Oh, ya ono istilah canggah. Canggahnya sudah mati duluan. Sono buyutnya masih hidup. Yang tadi itu. Umurnya sudah 90 tahunan. Canggahnya itu belum lahir, tapi kan sudah hidup di mana? Di rahim ibunya. Tapi mati, tabrak kereta api. Buyutnya masih hidup. Loh itu loh, artinya renungan juga apa? Ya mati itu ya gak mengenal umur. Manusia belum terlahir aja sudah mati dalam perut ibunya gitu. Nah, jadi ya semua kita ya dekat dengan kematian itu. Maka harus lebih seriuslah kita memikirkan tentang perjalanan hidup kita selanjutnya. Jangan terus urusan dunia saja, kelalaian hanya yang dipikir kesenangan dunia aja. Bersantai-santai, mengikuti syahwat, kesenangan, hobi-hobi yang terlalu banyak. Rugi nanti kita, celaka kita. Ya. Menyesal itu pasti di belakang, nggak mungkin di depan. Iya, maka semua manusia itu akan ada penyesalan nanti ketika mati. Cuma kita menyedikitkan penyesalannya, jangan terlalu banyak penyesalannya. Dikurangi biar nanti sedikit penyesalannya. Karena penyesalan yang besar itu sementara kesempatan sudah nggak ada, itu sesuatu yang sangat-sangat berat dan membuat orang menderita, penyesalan. Maka sebelum itu terjadi, ya kita harus bergerak di saat Allah masih memberikan kesempatan bagi kita ini.
lakukan yang kita mampu, ya, berupa iman dan amal-amal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dalam rangka ini memikirkan keadaan yang berat nanti di akhirat, seperti yang diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini penting sekali, rasa takut seperti ini. Menjadikan manusia-manusia ini jadi baik, jadi soleh, jadi jujur, ya kan begitu. Jadi takut berbuat dolim sama orang lain, jadi takut mengambil hak orang lain, gitu. Maka dengan demikian, nah, nanti akan muncullah kehidupan yang baik, yang aman, makmur, sentosa, ya kan gitu, terkendali, ya. Karena berawal dari rasa takut ini. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihi barakati minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maksudnya bertakwa itu takut kepada Allah, niscaya kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit maupun dari bumi. Aman, nyaman, sejahtera, sentosa. Berawal dari apa? Besarnya rasa takut penduduk negeri itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ sebenarnya titiknya. Iya. Kalau urusan kecerdasan, kepandaian dalam teknologi dan sebagainya, nomor 2. Nomor 1, mental dulu, moral dulu. Betul apa tidak? Negara-negara Timur Tengah itu loh, SDM-nya itu sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi karena moral yang dibangun di atas kejujuran, tidak korupsi, ya sejahtera gitu. Kan kalau orang-orang yang pinter di bidang urusan dunia kan bisa diboki, bisa disewa, bisa dibayar, didatangkan dari luar negeri, digaji biar dia bekerja. Jadi yang bodoh jadi bos, yang pinter jadi anak buah. Kan bisa begitu. Jadi nomor 1-nya moral, baru kemudian ya intelektualitas. Nomor 1-nya moral dulu. Nah, kalau kita bicara kaum muslimin, moral itu apa sih? Ini loh, rasa takutnya ini loh, perlu ditingkatkan. Pak, saya ini sekarang alhamdulillah rajin ke masjid sholat. Kenapa? Takut Pak sama Allah. Takut. Mosok nggak sholat? Mosok sholatnya diolor-olor. Takut sama Allah Pak. Bahkan sampai tingkatan yang tinggi. Saya sekarang ini alhamdulillah bisa khusyuk. Karena saya takut sama Allah. Masa sedang sholat bayangkan makanan segala macam. Kan izin sama Allah. Berarti kan takut sama Allah. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Tentang rasa khauf, takut ini yang perlulah kita pelajari dan mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi rasa takut. Namanya khosyah, khauf. Nah, begitu. Dan ini takutnya berkualitas karena bukan takut sama orang, takut sama Allah. Kalau sama orang kan kadang kita juga nggak takut ketika orang itu di bawah kita lah. Walaupun di atas kita seberapa sih kekuatannya orang, iya kan? Orang yang kita takuti juga punya rasa takut juga sama aslinya. Tapi takut sama Allah itulah yang paling tinggi tingkatannya. Itulah keikhlasan. Melaksanakan tugas dengan baik. Bukan karena orangnya. Takutnya sama Allah. Korupsi waktu. Korupsi apa? Termasuk al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Mutaffifin itu artinya orang yang korupsi. Bisa aja korupsi waktu, tidak hanya harta. Berbuat curang dalam hal waktu. Suka terlambat. Kan begitu, meremehkan kalau sudah ada perjanjian di jadwal, diremehkan. Itu kan berarti tidak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah takut kepada panitia, itu nomor sekian. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadilah berkualitas itu kegiatan-kegiatan manusia.
Jadi bab ini saya memahami sangat penting sekali, termasuk buat saya pribadi. Gitu. Kenapa terjadi KDRT, suami bertindak keras, kasar, dan menzalimi istri? Karena dia tidak takut sama Allah. Dia merasa, saya pemimpin, saya punya power, istri saya lemah kok. Makanya istrinya dianiaya. Ya, itu kan tidak takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, bukan melihat istri, Allah yang dia pikirkan itu. Kan begitu. Sebagai atasan, ada anaknya salah sedikit saja, nih pengen tak kaplok rai ini misalnya. Mampu dia untuk ngaplok gitu. Tapi apa? Saya takut sama Allah. Ini jangan-jangan jatuh dalam kedoliman ini. Nah kan, takut sama Allah. Kalau sama orang, nah dia sendiri pimpinan. Pimpinan dia itu punya power. Makanya keadaan ini akan jadi baik lah semuanya. Kalau orang, terutama orang Islam ya, ini punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Kan begitu. Ya kan? Dalam segala hal. Aku ya suwe gak tahu ngaji loh. Takut sama Allah. Nanti di akhirat ditanya sama Allah, kenapa kamu gak pernah ngaji? Gak pernah mempelajari ayat Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di yaumil hisab nanti. Bukan karena orang. Orang juga punya rasa takut sama. Takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari-hari yang dahsyat itu dimulai dari hari kematian kita menuju Allah. Ya, demikianlah mungkin yang dapat kita bahas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ilmu yang bisa menjadi hal yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Nggak jelas, Pak, suaranya, Pak. Kurang keras. Iya. Ya. Ya, sudah kita bahas ya di kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, bahwa kalau hamba itu taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya ya, makanya taubat itu juga harus ada ilmunya, bukan sekedar taubat kayak apa sih ya, kan ada ilmunya. Makanya penting ilmu itu. Iya. Seperti apa taubat yang sebenarnya itu, yang disebut taubatan nasuha, itu ada ilmunya. Ada syarat-syarat diterimanya taubat. Nah, penuhi syarat-syarat itu. Dengan sebaik-baiknya penuhi. Maka pasti Allah menerima taubat hambanya kalau syarat-syarat itu dipenuhi. Itu pertama. Yang kedua, apa sih indikasinya kalau Allah itu menerima taubat seseorang? Atau mungkin taubat saya lah gitu kan ya. Indikasinya seperti yang disimpulkan oleh para ulama, kita ini jadi benci dengan dosa yang kita taubati. Nggak ada rasa senang, nggak ada kangen lah, nanti pengen lagi gitu. Enggak. Itu cirinya taubat kita apa? Diterima sama Allah. Misalnya seseorang ini taubat dari judi online misalnya. Oh, itu dosa besar kan judi online ini. Gitu. Maka cirinya kalau taubat dia diterima sama Allah, dia benci sama judi. Jijik dia dengan judi. Oh, sampai aku baleni maneh. Jembek aku karo judi. Ini ciri kalau dia itu tobatnya diterima sama Allah. Nah, itu Pak, indikasinya itu. Kalau sampean tanya, apa ya indikasinya kalau Allah menerima taubat? Itu di dunia. Kalau di akhirat kan semuanya jelas, Allah akan jelaskan, oh dosamu diampuni, kan jelaskan di akhirat kan gitu.
Oh, di catatan amal buruk ternyata nggak ada dosanya, berarti udah dihapus oleh Allah kan gitu. Itu di akhir. Kalau di dunia ini kan tidak ditampakkan. Cuma kan ada ilmu yang menerangkan dari indikasi-indikasi tadi. Begitu. Iya. Dan yang ketiga, kalau taubat berupa dosanya itu meninggalkan perintah, ya harus dilaksanakan perintah itu. Saya taubat Pak dari meninggalkan sholat. Ternyata besok nggak sholat lagi. Itu jelas nggak diterima taubatnya kalau gitu. Nah, sama aja gitu, nggak ada perubahan. Iya. Taubat ya dari meninggalkan perintah, tapi perintahnya nggak dikerjakan. Itu nggak taubat namanya. Main-main ya. Nggak serius taubat. Iya. Gitu. Ya itu saja, mungkin pertanyaan satu aja lah ya, udah habis waktunya. Sampai di sini dulu, mohon maaf dari saya kalau ada kata-kata yang kurang bagus atau kasar gitu. Tapi tujuan kita baiklah, semua kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.